Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mumtazul Fahmisani dari kelompok 12 dan rekan saya Ani Suryani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang arah baru metodologi pemahaman Al-Quran dan bingkai modern. A. Relasi dan dialog antar teks dan realitas. Menurut pendapat Nas Hamid Abu Zaid, Al-Quran adalah teks yang berupa bahasa. Dia berpendapat demikian tidak bermaksud menyederhanakan bahwa peradaban Arab Islam itu hanya peradaban teks saja. Maksud pernyataan itu adalah bahwa peradaban Arab Islam itu tidak mungkin melupakan sentralitas teks. Menurutnya, prinsip-prinsip ilmu dan juga kebudayaan Arab itu tumbuh dan berdiri di atas teks. Namun demikian, teks tidak akan bisa apa-apa kalau tidak ada campur tangan dari manusia. Artinya, teks tidak akan mampu mengembangkan peradaban dan keilmuan Islam Arab apabila ia tidak mendapatkan sentuhan dari pemikiran manusia. Dengan demikian, dengan kata lain, agama sebagai teks tidak akan berfungsi apabila keberadaannya tidak dipikirkan manusia. Karenanya Abu Zaid berpendapat bahwa perkembangan peradaban Islam itu sangat tergantung kepada relasi dialektis antara manusia dengan dimensi realitasnya pada satu sisi dan teks pada sisi yang lainnya. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah siapakah pemangku otoritas yang otoritatif dalam Islam? Menurut penuturan Khalid Abu Al-Fadh, sebagaimana yang dikutip oleh Khaldun, menyatakan bahwa Al-Quran sebagai dokumen tertinggi Islam tidak memberikan ketentuan tegas tentang persoalan otoritas dalam Islam. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran menyebut dirinya dan Tuhan sebagai pemegang otoritas atas semua persoalan. Tetapi Al-Quran tidak menjelaskan dengan jelas dinamika hubungan keseimbangan yang setepatnya antara Tuhan, teks, masyarakat, dan individu. Ketika seorang pembaca bergelut dengan teks dan menarik sebuah hukum dari teks, resiko yang dihadapinya adalah bahwa pembaca menyatu dengan teks atau penetapan pembaca akan menjadi perwujudan eksklusif teks tersebut. Akibatnya, teks dan konstruksi pembaca akan menjadi satu dan serupa. Dalam proses ini, teks itu tunduk kepada pembaca dan secara efektif pembaca memiliki sebuah cara baca tertentu atas teks dan mengklaim bahwa tidak ada lagi pembacaan lain. Teks tersebut larut dalam karakter pembaca. Oleh karena seorang pembaca tidak boleh menjadi pembaca yang otoriter, maka diperlukan adanya sebuah jarak antara pembaca dan teks. Makna dari sebuah teks tidaklah permanen dan akan berkembang secara aktif karena teks berbicara dengan makna yang diperbarui kepada masing-masing generasi pembaca. Teks tetap relevan dan menduduki posisi sentral karena keterbukaannya memungkinkan dirinya untuk terus mengeluarkan makna. Selama teks bersifat terbuka, ia akan terus berbicara, dan selama ia berbicara, ia akan terus relevan dan bermakna penting. Maka pembaca akan selalu merujuk kepada teks karena teks akan menghasilkan pemahaman dan interpretasi baru serta teks akan selalu menyapa
realitas yang sedang terjadi dalam kurun waktu yang tepat yang berbeda. Urgensi tafsir. Tidak ada satupun cabang dan ranting ilmu yang tidak memiliki fungsi dan nilai, dan tidak ada satupun ilmu yang tidak akan dibutuhkan oleh umat manusia. Lebih-lebih ilmu tafsir yang dengan ilmu ini seseorang dapat memahami dan mengamalkan Al-Quran. Ilmu tafsir merupakan kunci utama untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik dari segala aspeknya. Tanpa ilmu tafsir, pemahaman makna, tekstualitas dan kontekstualitas Al-Quran tidak mungkin bisa dikembangkan, dan sosialisasi, publikasi, pengamalan Al-Quran tidak akan berjalan lancar. Ilmu tafsir sangat berguna bagi umat muslim untuk melahirkan berbagai penafsiran yang baik dan benar, serta menghindari mereka dari kemungkinan terjebak dengan penafsiran yang salah atau buruk. Ada kekhawatiran Al-Quran akan ditafsirkan dengan semua sendiri, dan pada akhirnya para ulama pasca masa tabi'in mulai menyusun sistematika ilmu tafsir, sehingga tafsir mulai berkembang menjadi ilmu yang memiliki kriteria-kriteria serta syarat-syarat khusus untuk dapat menafsirkan Al-Quran. Syarat-syarat khusus bagi para mufasir merupakan salah satunya tujuan agar Al-Quran tidak ditafsirkan secara sembarangan tanpa adanya aturan yang membatasinya. Selain itu juga agar pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran benar-benar tersampaikan untuk kemaslahatan umat manusia tanpa adanya kepentingan ideologi, superioritas, ataupun politik. Pada dasarnya, tafsir merupakan suatu ilmu yang sangat teknis, mulai cara membaca sampai pada memahami kandungannya. Karena Al-Quran bukanlah suatu kitab yang membentuk tulisan biasa yang langsung diambil atau dipahami secara literal. Namun, Al-Quran adalah kalam Tuhan yang tentunya terdapat maksud dan tujuan tertentu di balik teks literal tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya proses penafsiran secara terus-menerus agar sesuai dengan waktu dan wilayah. Tampaknya, cara pandang inilah yang menjadikan Al-Quran telah melahirkan sederetan teks turunan yang demikian luas dan mengagumkan. Teks-teks turunan itu merupakan teks kedua bila Al-Quran dipandang sebagai teks pertama yang menjadi pengungkap dan penjelas makna-makna yang terkandung di dalamnya. Teks kedua ini lalu dikenal sebagai literatur tafsir Al-Quran yang ditulis oleh para ulama dengan kecenderungan dan karakteristik masing-masing dalam berjilid-jilidnya kitab tafsir. Tafsir sebagai salah satu segmen dalam kajian Al-Quran dirasakan tidak banyak menyentuh persoalan sosial kontemporer akibat masih dominannya aspek agama di dalamnya. Padahal, tafsir merupakan tugas intelektual yang tidak kenal henti untuk memberikan pemaknaan terhadap Al-Quran. Dalam konteks keindonesiaan, bahwa persoalan sosial yang belum tersentuh oleh disiplin ini hingga diperlukan keseriusan dan keberanian dalam mengembangkan tafsir sebagai metodologi interpretasi dengan elemen kearifan lokal. Beberapa kasus ketetapan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa upaya pembumian tafsir dalam teks keindonesiaan menjadi suatu yang niscaya. Kesimpulannya, sebuah
free up, aduh